الهدى يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الهادرون jemaah salat maghrib dan isya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk senantiasa menambah perbendaharaan ataupun thaqafah ya, atau wawasan kita, pengetahuan kita dalam agama kita, sebagaimana yang sering kita ungkapkan bahwasanya kita ingin semakin dalam pemahaman, maka semakin dalam pula kecintaan kita terhadap majelis ilmu. Semakin konsisten kita di dalam majelis ilmu. Karena salah satu ujian kesabaran yang berat ujiannya adalah kesabaran di dalam menuntut ilmu. Karena kalau kita tidak memiliki kesabaran di dalam menuntut ilmu, atau kata lain tafaqquhu fid din, maka begitu banyak terkadang syubhat, pemikiran-pemikiran yang lama-lama mengajak naluri dan intelektual kita di dalam mengolah logika semata. Sehingga jamaah sekalian, saat kita berpikir, maka memang Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada kita yang membedakan dengan makhluk-makhluk lainnya. Ya, senantiasa kita diberikan kekuasaan Allah, kekuatan Allah, kemuliaan Allah dalam rangka apa? Ulul albab. Ya. Dalam artian untuk kita cerna bagaimana mengetahui konsep di dalam berpikir, karena kita diberikan otak, ya, akal, yang mana otak atau akal itu yang sering kita pahami di dalam berpikir adalah ideologi, ya. Nah, di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Bagaimana mau membuka pola pikir kita atau mindset kita sehingga kita benar-benar bisa memahami agama itu sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah salah satu pijakan kita, referensi di dalam membuka pola pikir kita saat memahami agama ini. Kita ditinggalkan pusaka yang mulia, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.
Ya, taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aku tinggalkan engkau dua perkara, dua pusaka yang paling hebat, paling mulia, kata Rasulullah. Kapan berpegang teguh pada kedua pusaka itu, maka kalian tidak akan pernah tersesat di jalannya. Artinya apa? Kita tidak akan salah jalan, jamaah sekalian. Ya. Apa itu? Kata Rasulullah, yakni Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci kita umat Islam. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa sunnati adalah sunnahku. Konsep di dalam memahami Al-Quran itu harus mengikuti konsep yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, dalam sunnahnya Rasulullah, di situ kita membuka Al-Quran, ya. Karena terkadang keabsahannya tidak sekadar kita baca dari terjemahannya, namun ada afiliasi dengan tafsir di dalam Al-Quran itu. Ya, tafsirnya ada. Nah, tafsirnya itu yang akan kita pahami, yang akan kita ilmui dan kita amalkan. Dan tafsirnya dari Rasulullah, para sahabat tabi'ut tabi'in, dan para imam-imam yang mengikuti, ya, ulama-ulama sebelumnya atau ulama terdahulu. Ini yang akan kita jadikan konsep dalam pijakan kita di dalam berpikir. Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, namun bukan mengakal-akali Al-Qur'an. Bukan mengakal-akali Al-Qur'an atau mengakal-akali apa yang dibawa oleh Rasulullah dalam perbuatannya, sikapnya, ya, ucapannya, atau takrir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jamaah sekalian, di sini akan terbangun pola kita bagaimana, ya, penerapan di dalam pengamalan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, sehingga di dalam pengamalan kita terbentuk salah satu bentuk amalan yang murni. Karena fungsi daripada penerapan pemahaman Islam itu adalah bagaimana memurnikan, ya, ajaran, memurnikan ketauhidan kepada Allah di dalam beribadah. Sehingga jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita pahami konsep yang diberikan oleh Rasulullah, bahwasanya dua pusaka tersebut menjadi acuan kita, referensi utama kita di dalam mengamalkan agama ini, maka kita harus jalankan. Jangan sampai kita melawan daripada aturan itu. Jangan sampai kita menentang daripada aturan itu. Aturan dari mana? Dari Al-Quran. Ya, karena kita diberikan akal berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berpikir bagaimana memanage, ya, bagaimana kita memperbaiki pola pikir kita tersebut. Kita diberikan akal. Ya. Jadi jangan sampai ada penentangan terhadap syariat Allah. Kita harus berlapang dada di dalam menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Berlapang dada dalam menerima syariat Allah dan tidak ada penentangan di dalamnya. Ya. Kapan kita menentang? Maka bisa jadi suatu saat Allah akan menjadikan hati kita, ya, larut dalam kesesatan itu, larut dalam kesesatan. Kalau Allah sudah berkehendak, ya, sehingga di dalam Al-Quran Allah juga mengingatkan kepada kita, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yushaqiqir rasula, barang siapa yang menentang ajaran, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diberikan petunjuk kepadanya, petunjuk kebenaran terhadapnya, jalan yang benar, jalan yang lurus terhadapnya, namun mereka menentang dan menyelisihi syariat tersebut, ya. Kapan kita menentang jamaah sekalian? Kapan kita menyelisih syariat tersebut? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kapan kita berjalan bukan jalannya dari jalannya pada orang-orang yang beriman, jalannya orang-orang yang mukmin, jalannya para salafus saleh, orang-orang terdahulu. Ya, kita menyelisih, kita berjalan, akan tetapi bukan di atas jalannya yang dibawa oleh jalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai delegasi utama, utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menyelisih mereka. Maka apa yang terjadi? Ya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Maka kita akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala larut pada jalan kesesatan tersebut. Ya, berwala kepada kesesatan tersebut. Artinya apa?
Allah jadikan bentuk bahwasanya jalan yang kita tempuh adalah jalan yang dianggap benar oleh pola pikir dan akal kita, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesesatan yang dimana Allah tanamkan kepada mereka. Nuwallihi ma tawalla. Ya, nuwallihi ma tawalla. Dan apa yang terjadi jamaah sekalian kalau sudah seperti itu? Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka otomatis akan tertanamkan bahwasanya wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, tempatnya tidak ada jalan kebaikan di dalamnya kecuali neraka bagi mereka orang-orang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Semua apa penyebabnya? Pola pikir akal mereka di dalam memahami konsep di dalam beragama sesuai dengan akalnya semata. Ya, sesuai dengan akalnya semata. Akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diolah oleh apa? Oleh petunjuk dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana yang kita katakan tadi jamaah sekalian, akal yang diberikan oleh Allah dikatakan ulul albab agar kita senantiasa berpikir, bukan sekadar dikatakan kita mau mengakali dari setiap Al-Quran. Kita baca Al-Quran, lantas kita terjemahkan dan kita tafsirkan sesuai dengan pola pikir kita semata, tidak mengambil dari tafsirnya para ulama, para sahabat. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran itu tidak ada penafsiran dalam penafsirannya para ulama, para sahabat. Iya. Lantas mengapa terkadang dalam diri kita masih ada mengambil konsep hanya mengutamakan akal semata? Inilah jebakan-jebakan dalam berpikir jamaah sekalian yang kebanyakan merusak daripada generasi-generasi muslim yang mereka terkadang semangat di dalam berhijrah, semangat di dalam mau belajar, akan tetapi jalan yang ditempuh jalan yang salah. Mereka masuk kepada pemaparan-pemaparan pengetahuan tentang ilmu-ilmu logika yang kita kenal dengan ilmu filsafat. Disinilah dipertentangkan antara akal dan wahyu. Wahyu itu keimanan. Wahyu dari Allah yang Allah turunkan adalah keimanan. Nah, kalau dipertentangkan dengan akal, itulah ajaran-ajaran filsafat. Ya, ajaran-ajaran filsafat yang sengaja mengolah logika semata dalam berpikir. Lantas jamaah sekalian, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada bentuk daripada pola pikir kecerdasan kita berpikir. Ya. Akal otak yang diberikan oleh Allah itu akan terolah, terupdate, ya. Bagaimana bentuk kecerdasannya di dalam berpikir. Akan tetapi di balik kecerdasan itu, secerdas apapun manusia, maka dia tidak akan pernah bisa mengubah pola yang ada dalam Al-Quran, karena sudah tetap hukumnya sempurna daripada amalan itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Kata Allah jelas, al-yawma akmaltu lakum, hari ini telah kusempurnakan. Sempurna kata Allah Subhanahu wa taala, dengan kesempurnaan tanpa batas. Tidak ada kekurangan di dalamnya. Islam telah diridhoi bagi kita umat Islam, telah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Islam adalah agama yang mulia. Inna dina indallahil Islam. Hanya agama Islam yang mulia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ajaran yang tersempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya. Nah, kapan kita mau lepas dari pola pikir ini jamaah sekalian? Kita ingin meninggalkan polanya Al-Quran, lantas hanya memainkan akal, kecerdasan saja. Apakah itu akan ketemu? Tidak akan pernah bisa ketemu, dan akan bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kan Al-Quran telah sempurna, tidak ada kekurangannya. Tatkala diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala berpikir, IQ untuk berpikir, dikatakan IQ-nya tinggi. Kapan IQ hanya berpatokan, difokuskan hanya pada akal logika semata, ingin memutar-mutarkan mak dalam Al-Quran, tidak akan pernah bisa bertemu jamaah sekalian. Kenapa? Sudah sempurna peletakan hukumnya, sudah ada dasar-dasarnya. Bagaimana caranya? Belajar. Iya, harus belajar. Ayat ada asbabun nuzulnya, hadis ada asbabul wurudnya. Semua telah diterangkan dalam ajaran agama kita.
Secerdas apapun daripada kemampuan skill seseorang tidak akan pernah bisa mengubah, mengotak-atik makna yang sudah paten di dalam Al-Quran. Mereka ingin menafsirkan, ingin mengubah. Para ulama yang terhebat dan termulia terdahulu, yang lebih dahulu, sudah memberikan pemaparan yang konkret, lengkap, sempurna daripada pemahaman mereka, karena mereka diilhami dengan kekuatan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menafsirkan tersebut. Kenapa? Mereka para ulama adalah mereka yang betul-betul taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, takut kepada Allah. Iya, mereka senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah mereka mau berbicara sesuai dengan akal pikirannya semata, karena mereka tanam ke dalam diri mereka, innama yakhsyallah min ibadihi ulama. Perhatikan para ulama. Mereka itulah dikatakan senantiasa yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Jangan hanya kita terlalu jauh jemaah sekalian berbangga diri terhadap keadaan kecerdasan seseorang, kepintaran seseorang dalam berpikir, kecerdasannya dalam intelektual, ya, kecerdasannya dalam mengolah ilmu fisika misalkan, ya, bagaimana ilmu fisika kalau mereka mau pakai, ya, boleh, itu ada tempatnya. Ilmu matematik, ilmu kimia, mereka mampu memahami, dikatakan bahasa Inggris, mampu menguasai banyak bahasa-bahasa, pintar-pintar kecerdasannya. Namun di balik kecerdasan ini tidak akan pernah mampu untuk mengubah pola yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, yang kita kenal dengan nama EQ. Sekarang sesuai dari pokok sub materi kita. Ya, kecerdasan EQ kita, mana yang lebih utama dengan kecerdasan keimanan, akan jadi tanda tanya. Ya, apa itu EQ? Ya, intelligent quote, yang mereka biasanya anggap pola pikir kita cerdas dalam segala hal, memadukan pelajaran-pelajaran, penemuan-penemuan, penelitian-penelitian, atau pola pikirnya anggap lebih cepat daripada yang lainnya, cepat memahami. Ini masuk semua di dalamnya. Ya. Tapi di bawah itu ada lagi namanya lain EQ dan EQ. Ya, kalau EQ untuk huruf EI itu dikatakan emotion core, kecerdasan emosinya. Artinya apa? Bagaimana mereka mau mengendalikan, mampu mengendalikan kecerdasan emosinya. Ya, dan ini masuk pada karakter sifat. Nah, kalau orang terpaku dalam pola ini saja, mereka berbangga dengan ini saja, ya, dengan posisi IQ-nya sama EQ-nya, maka apa yang akan terjadi jemaah sekalian? Mereka meninggalkan agama, mereka tidak memahami agama, mereka tidak memahami Al-Quran, namun mereka mau berpikir dan mengolah segala sesuatu yang kaitannya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa akan yang terjadi jemaah sekalian? Mereka akan dibutakan oleh akalnya saja, mereka akan dikuasai oleh akalnya saja. Nah, semena-mena nantinya akan masuk syaitan untuk mengendalikan hawa nafsu mereka. Perhatikan mereka, para pemain-pemain filsafat. Ya. Mereka berretorika, berbicara, berlogika itu pintar. Akan tetapi apa? Justru di situ dia berbahaya. Ya. Di situ dia berbahaya. Karena terkadang dengan kepintarannya dia menganggap kecerdasannya dia, IQ-nya dia tidak mempercayai yang namanya Allah. Ya, dia tidak percaya yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Dibuat pola pikirnya kosong. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami jemaah sekalian. Dari sisi pola, sisi mana kecerdasan itu yang kita unggulkan. Ya. Mereka yang hanya mengandalkan akal semata, ya, EQ-nya semata di dalam berpikir dan membuat penelitian, ya,
Sifat-sifat orang seperti ini yang mereka tidak mengenal agama itu tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak takut dengan Allah karena mereka tidak meyakini Allah, tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka hanya mampu berretorika, berbicara logika hebat. Namun mereka tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak memiliki pemahaman bahwasanya dia datang dari mana dan akan kemana. Dia tidak tahu. Kenapa? Dia dipertuhankan oleh akalnya, logikanya semata, sehingga kecerdasannya itu membawa pada diri hawa nafsunya untuk menguasai dirinya dan ditunggangi oleh syaitan, sehingga pola-pola pikir yang keluar dari kecerdasan kepintarannya itu bukan berdasarkan petunjuk daripada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga jamaah sekalian, disitulah banyak manusia terjebak. Mereka tidak memahami Islam secara kafah karena mereka jauh daripada itu. Ini harus kita pahami, membedakan. Jadi kalau ada orang keluarganya anaknya pintar, sekolah pendidikan SD SMA-nya di sekolah ternama yang memiliki nama yang besar, merek nama yang besar, brand yang besar, lulusan SMA ini dengan biaya yang lebih besar, misalnya biayanya tinggi, biayanya besar, apa yang terjadi? Berbangga diri. Setelah itu misalkan mereka kuliah di salah satu universitas ternama, apakah di Indonesia atau di luar negeri, tetapi afiliasinya dia tempat belajar adalah tempat orang-orang yang memiliki pemahaman sekuler, orientalis, pemahaman yang mereka tidak menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai acuan referensi dalam berpikir, akan tetapi mereka menjadikan acuan referensinya adalah teori-teori yang mengembangkan akal, teori Darwin, teori ini, sehingga apa? Bangga dengan kelulusannya, S1-nya, S2-nya, doktornya, bahkan profesornya. Bangga dengan apa yang dimiliki, dengan sekolah yang jauh, mengambil pendidikan dengan kampus ternama di luar negeri, tapi pulang nol bacaan Al-Qur'annya, tidak sholat, naik ke panggung bercerita mau berbicara tentang agama. Mau bagaimana? Tingkatan profesor, doktor, tidak pernah takhusus dalam ilmu agama, tidak pernah takhusus mempelajari Al-Quran. Bagaimana dia katakan mereka mampu berbicara di halayak ramai, memahamkan manusia dengan keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara akademisi yang ia bawa adalah akademisi dari kampus yang berafiliasi kepada pemahaman umum, bukan pemahaman kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun muncullah, karena sering diangkat, berpidato, berceramah diangkat, karena doktornya, karena profesornya. Di saat membaca satu ayat diterjemahkan, baca terjemahannya tanpa baca ayatnya. Nah, kebanyakan orang seperti tidak bisa baca Quran, hanya baca terjemahnya lalu ditafsirkan oleh akalnya semata, maka diangkatlah dia. Kalau dia ahli dalam matematik, ekonomi, kedokteran, medis, maka tempatkan pada skill dan kemampuannya. Jangan berbicara bukan pada kadarnya. Inilah kesalahan banyak manusia. Berbicara, mengungkap, membahas, meneliti, menelaah, akan tetapi bukan berdasarkan basic dari background tempat dia belajar. Ahlinya dalam pertanian, mereka mau membahas tafsir. Ahlinya pelayaran, mereka mau membahas fikih. Apa yang terjadi? Kerusakan. Oleh karena itu, tatkala orang umum di mana kita tidak dikenalkan dengan pemahaman ketuhanan, ketauhidan, keimanan kepada Allah dalam beribadah, maka konsep yang akan kita bawa ada konsep titel yang akan dibawa. Konsep yang akan dia bawa adalah konsep di dalam pendidikan sebelumnya. Itu sudah pasti.
doktor, S2 di luar negeri, S3 di luar negeri, profesor di luar negeri, maka ini akan dibawa. Kalau tadi jamaah sekalian doktornya ilmu fikih, S2-nya ilmu hadis, ya, bahkan mungkin profesornya dalam bidang semua keagamaan ini, maka alhamdulillah mungkin di situ memiliki tempat untuk memberikan pemahaman kepada umat. Jika tidak jemaah sekalian, maka kita akan terjebak dalam pemahaman logika semata. Ini yang harus kita jaga. Tingginya dari sisi akademisi bukan jaminan bahwasanya dia mampu menafsirkan Al-Quran. Satu pokok saja, terkadang bacaan Al-Quran berat, apalagi yang lainnya. Jamaah sekalian sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, konsep kecerdasan kita tempatkan pada tempatnya. Dan kecerdasan EQ yang diberikan intelijen, ya, daripada kekuatan skill yang dimiliki dalam berbicara, maka kita tempatkan. Dan itu jika ingin mengolah kecerdasan itu, maka ikuti konsep Al-Quran, ikuti konsep hadis, ikuti konsep Islam yang kafah. Maka insyaallah ta'ala kecerdasan yang ia miliki terbawa akan mendatangkan kebaikan di sisi yang lain dan kemudahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena kecerdasan yang ia miliki. Akan tetapi jika bukan aturan yang diikuti dari Al-Qur'an dan Sunnah lantas ingin mengolah di dalamnya, maka berhati-hati jemaah sekalian. Karena pasti larinya ke logika. Ya. Larinya ke logika. Perbandingannya apa jemaah sekalian? Tatkala kita memainkan peran ini, ya, mereka seperti ini yang hanya mengandalkan logika semata, mereka tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan memahami bagaimana bentuk takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tidak memahami bentuk takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak meyakini adanya takdir, mereka tidak meyakini adanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka masuk pada ilmu-ilmu real yang ia pahami sesuai dengan logikanya semata. Sehingga apa jamaah sekalian? Mereka tidak mengenal yang namanya kehidupan dan kematian. Sementara kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kehidupan kita, bagaimana kematian kita, untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala amalan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dan menghidupkan kalian. Apa makna daripada Allah menciptakan, Allah menghidupkan makhluknya, menghidupkan kalian, mematikan kalian? Tidak lain jemaah sekalian kata Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ingin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati kita Allah hidupkan, Allah matikan pula. Apa maksudnya di situ? Makna yang terkandung ayyukum ahsanu amala, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji kita, kata Allah ujian tersebut, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya, yang paling tunduk dan taat kepada Allah, yang paling ikhlas kepada Allah, yang paling ridha kepada Allah, yang paling yakin keyakinannya dan keyakinan tentang takdir Allah, yakin dengan tentang kehidupan dan kematian, yakin adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu yakin dan takut terhadap kematian. Mereka memahami kematian, bahwasanya mereka selalu mengingat kematian karena dia pahami, dia ilmui, diimani suatu saat bahwasanya dia akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruh yang dia miliki tidak selamanya ada di badannya. Akal yang dia miliki, logika yang dimiliki, kemampuan berpikir yang ia miliki tidak selamanya dia miliki, akan tetapi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan waktu maka akan berakhir kehidupannya. Maka itulah jemaah sekalian yang pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ada salah seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul mu'min?" Siapakah orang mukmin yang afdal itu? Ayyul mu'min afdal?
Kata Rasulullah SAW, kata penanya kepada Rasulullah SAW, mukmin yang afdal itu orang yang beriman. Oh, keutamaan orang yang beriman, orang yang memiliki keutamaan adalah orang mukmin yang dikatakan ahsanuhum khuluqa, orang yang hebat, orang yang paling baik akhlaknya. Apakah akhlak terhadap manusia, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, adabnya sesama manusia, etikanya sesama manusia, dan etika dan adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah. Merekalah yang dikatakan adalah mukmin, orang mukmin yang beriman, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya jemaah sekalian, itulah orang-orang yang beriman. Bandingannya antara kecerdasan dan keimanan, orang yang cerdas belum tentu beriman. Namun orang yang beriman bisa jadi dia cerdas. Karena kecerdasannya tersebut, dia paham akan apa yang dia lakukan, paham dan mengerti terhadap apa kadar dirinya, bisa mampu bisa mengukur kadar yang ada pada dirinya. Namun kalau hanya sekedar mengandalkan kecerdasan, maka bisa tertipu jemaah sekalian. Kenapa? Jauh sekali perbedaannya. Perbedaannya yang hanya orang mengandalkan logika kecerdasan EQ-nya yang tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak yakin adanya Tuhan. Tidak yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini yang namanya takdir, tidak meyakini yang namanya kehidupan dan kematian. Adapun orang-orang yang beriman dikatakan, tatkala ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul mu'min aqyas? Siapakah orang beriman itu yang cerdas? Perhatikan jemaah sekalian. Jadi tolok ukurnya di mana? Ya. Kalau orang yang dikatakan cerdas saja EQ-nya, ya, muaranya hanya mengandalkan membanggakan kecerdasannya, tidak memuliakan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang dikatakan mukmin yang cerdas itu selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika ada yang bertanya, siapa orang yang paling cerdas itu? Ya. Kalau sudah berbicara tentang kesini keimanan jamaah sekalian, maka nilai-nilai ranking 1, ranking 2 atau kampus-kampus ternama yang ada dia miliki, yang pernah dia berpijak di dalamnya, singgah di dalamnya, maka gugur semua kalau mendengar jawaban Rasulullah. Kenapa? Karena pasti akan bertentangan. Dia akan menyelisih syariat. Karena orang yang dikatakan cerdas itu adalah ayyul mu'min aqyas. Siapa orang mukmin yang cerdas itu? Ya, dikatakan aktsaruhum lil mauti dzikra, adalah orang yang paling banyak mengingat yang namanya kematian. Itu mukmin yang cerdas. Ya. Itulah orang yang cerdas. Sejatinya orang yang cerdas. Nah, sekarang jamaah sekalian, kalau kita kembalikan pola pikir dunia dan logika semata, pasti akan bertentangan. Orang-orang filsafat, pembicara-pembicara logika, mereka tidak akan pernah mau mengingat kematian. Kenapa? Sebagian besar dari mereka tidak meyakini tentang takdir Allah. Dan bahkan dari pemahaman-pemahaman lain daripada itu, ada yang mengatakan jika terjadi suatu kebakaran di satu tempat, di sana ada longsor misalkan, ada banjir di sana, atau ada kebakaran dekat dari sini, misalkan contoh, maka tatkala terjadi itu kebakaran, terjadi itu gempa, terjadi itu longsor, Allah tidak tahu sebelumnya. Perhatikan, nanti setelah terjadi itu kebakaran, terjadi itu musibah,
maka dia mengatakan barulah Allah tahu. Tetapi jika sebelum terjadi itu musibah, maka dikatakan Allah belum tahu. Perhatikan logikanya berbicara. Jadi apa? Tidak akan pernah ketemu dengan pola yang ada diajarkan oleh agama Islam, ajaran kita. Kenapa? Mereka logikanya berbicara. Padahal kalau mereka orang yang beriman, mereka yang beriman tidak mengandalkan logikanya semata, maka dia akan yakin dan percaya terhadap takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keimanan. Orang yang beriman, mukmin yang beriman, siapa dia? Dialah mukmin cerdas yang selalu mengingat tentang kematian. Dan mereka meyakini tentang takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka kalau mendengar ucapan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, ada makhluk yang namanya pena, kolam. Jadi jamaah sekalian, itu makhluk kita bukan sekedar ada manusia, ada hewan, ada ini, tidak. Ada namanya makhluk juga dikatakan kolam. Pena itu makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diciptakan itu kolam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kolam, ya kolam, uktub, catat. Kolam berkata, ya Allah, apa yang saya catat, apa yang mau saya tulis? Kata kolam, ya, uktub, kata Allah Subhanahu wa taala, catat seluruh kejadian, ketentuan takdir dari sekarang sampai selamanya. Dicatatlah. Masuk takdir kita tentang jodoh kita, rezeki kita, kehidupan, kematian kita, yang lahir, yang mati, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kataballahul maqarir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah." Allah Subhanahu wa taala telah mencatat. Ya, kataballahu, takdir-takdir itu ya sudah dicatat semuanya. Bagaimana dia? Ayakhluqa qabla as-samawati wal ard, sebelum diciptakan langit dan bumi. Dan jaraknya berapa jemaah sekalian? 50.000 tahun sebelum diciptakannya, diadakan langit, diadakan bumi tempat kita tinggal. 50.000 tahun sebelumnya takdir itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati kita, hidup kita, rezeki kita, jodoh kita, semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita imani dan kita tetapkan dalam keimanan kita. Kalau orang-orang yang hanya mengandalkan kecerdasan IQ-nya, logika semata, maka tidak sampai pola pikirnya, karena dia tidak meyakini. Oleh sebab itu jemaah sekalian, jika kita berbicara sebenarnya perbandingan, ya, kecerdasan IQ, mana yang lebih utama dengan kecerdasan keimanan? Kalau kecerdasan IQ tersebut digandengkan dengan mengikuti konsep yang diatur dalam Al-Quran dan Sunnah, maka ini juga utama. Akan tetapi jika dikatakan yang sehebat-hebat dan semulia-mulia, kehebatan-kehebatan mereka yang lebih utama dari sisi ini tentang kecerdasannya orang-orang yang beriman, maka ini lebih mulia. Karena semuanya menjadi satu, menjadi padu di dalamnya. Sehingga kata Rasulullah SAW, tatkala ditanya ayyul mu'min akyas, siapa orang mukmin, orang yang beriman itu yang paling cerdas, yang paling terhebat, karena mereka lah dikatakan aksaruhum lil mauti dzikrah, dialah yang paling banyak mengingat kematian. Itulah orang yang tercerdas, orang yang paling cerdas di antara seluruhnya. Oleh sebab itu jemaah sekalian, ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk akan merasakan yang namanya kematian. Setiap makhluk pasti akan merasakan yang namanya kematian. Orang-orang filsafat tidak meyakini akan hal ini. Orang yang berpikir logika tidak akan meyakini seperti ini.
Oleh sebab itu jemaah sekalian, orang yang beriman pasti akan meyakini dan menetapkan ini, bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang namanya makhluk pasti akan mati, akan sirna. Tidak akan ada yang pernah bertahan di muka bumi ini. Dan inilah jemaah sekalian yang harus kita persiapkan semuanya. Harus banyak memikirkan, mengingat tentang kematian. Karena kematian tersebut tidak ada yang bisa mengetahui kapan itu terjadi. Banyak sebagian muslim yang mereka memiliki pola pikir mereka ingin berlari dari kematian, mereka ingin menghindar daripada kematian, mereka ingin berlindung daripada kematian. Kapan kita berbicara tentang kematian, maka dia takut. Kapan kita berbicara kematian, dia menghindar. Padahal apa aja mas kalian terjadi, Allah sebutkan juga dalam Al-Quran. Jadi pada saat ada orang yang memiliki pola pikir seperti itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Orang yang mengaku dirinya takut terhadap kematian, tidak mau berbicara kematian, karena dia pikirkan semuanya setelah dia meninggal, hartanya kemana, asetnya kemana, sahamnya kemana, yang ambil siapa, yang miliki siapa. Itu tidak memiliki iman kan? Mereka akan mencari semuanya. Mereka berpikir, setelah jika dia mati, siapa yang memiliki semuanya? Ini orang yang takut terhadap kematian. Dan banyaknya manusia berpikir dalam perkara ini, maka Allah juga telah sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya karakter ini memang ada, sifat ini ada, mereka seperti ini banyak. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Perhatikan ikhwas sekalian, ya, kan jelas. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah qul innal mautal ladzi tafirruna minhum. Katakanlah bahwasanya sungguh di antara kalian, yang jelas-jelas di antara kalian yang dimana memiliki pemikiran mereka ingin menghindar dan berlari daripada kematian. Ya, Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran bahwa mereka akan menghindar dan akan berlari dari kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Akan tetapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Tidak ada yang bisa berlari terhadap kematian. Dia akan selalu dikejar oleh kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala nanti akan menampakkan dan memperlihatkan dari apa-apa yang telah kita lakukan di dunia dan di akhirat. Pasti akan terjadi jemaah sekalian. Karena apa? Dimanapun kita berlindung, meskipun kita berlindung di tempat yang kukuh, berlindung di tempat benteng yang kuat, tempat yang besar, dilindungi penjaga dan penjagaan yang ketat, berlapis-lapis penjagaan, luar dalam dengan kekuatan yang hebat, dengan baju yang tebal, yang besar dan luas, mereka menghindar daripada kematian. Kapan Allah datang memerintahkan malakul maut, maka disebutkan dalam Al-Quran, aynama takunu yudrikul maut. Aynama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian bersembunyi, dimanapun kalian mengumpat, dimanapun kalian bersembunyi, meskipun di balik benteng kokoh yang kuat, maka pasti dan pasti jika telah tiba saatnya, Allah akan mengambil ruh yang ada dalam diri kita, karena itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka mau atau tidak mau, maka pasti dan pasti kematian itu akan menjemput kita dimanapun kita bersembunyi. Ainama takun yudrikul maut
Wala kuntum fi burujin musyayyada, meskipun kalian bersembunyi di balik benteng yang kokoh yang kuat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malakul maut. Perhatikan jemaah sekalian, pasti akan terjadi. Ya. Kenapa? Walikulli ummatin ajal. Setiap yang namanya umat ini pasti akan menjumpai yang namanya ajalnya. Ya, perhatikan. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Walikulli ummatin ajal. Setiap di antara seluruh manusia makhluk ini pasti akan menjumpai ajalnya. Berapa lagi? Boleh? Baik. Jadi demikian jemaah sekalian. Ini bekalnya kita orang beriman, bahwasanya orang yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematiannya. Karena siapapun di antara kita pasti akan menjumpai yang namanya kematian. Kapan tiba saatnya, tiba waktunya, tidak ada tempat bersembunyi. Karena waktu tersebut tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundurkan. Oleh sebab itu jemaah sekalian, untuk melatih daripada rasa takut kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah, rasa sayangnya kita kepada Allah, maka hendaknya kita betul-betul memperbanyak daripada kematian, memperbanyak mengingat kematian. Karena dikatakan ya aktsiru hadimul ladzat ya'ni al-maut. Perbanyaklah di antara kalian untuk mengingat penghancur dari nikmat dan kelezatan dunia yang paling bisa mengubah ingatan kita tentang keimanan tersebut, yakni perbanyak mengingat tentang kenikmatan, penghancur kenikmatan, kemegahan dunia itu, yakni al-maut, yakni kematian. Sehingga dikatakan jemaah sekalian, Rasulullah SAW, kafa bil mauti dzikra, cukuplah kematian itu sebagai bentuk daripada pola daripada kesadaran kita untuk mengingat segalanya dan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat-hebat apapun manusia, secerdas apapun manusia, maka dialah sehebat-hebat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni yang paling banyak mengingat kematian, karena inilah yang bisa mengingatkan dia untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jemaah sekalian bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan sebagai pengingat dari kita semuanya, agar senantiasa selalu memperbanyak amalan-amalan kita dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan taat kepada ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.